Hai semuanya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu untuk channel ini. Hai semuanya, balik lagi di Saturday Story. Di Saturday Story minggu ini, gue gak bakalan ngebahas yang horor-horor seperti biasanya. Biasanya kan gue selalu membahas yang berbau angker-angker horor-horor. Nah kali ini gue gak bakalan ngebahas itu. Gue bakalan ngebahas tentang misteri penjara Alcatraz. Gak secara detail juga, tapi gue bakalan ngebahas secara garis besarnya. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah ada yang tahu atau pernah baca-baca gitu tentang si Alcatraz ini. Nah, gue bakalan ngebahas tentang penjara Alcatraz ini. Kenapa penjara ini tuh begitu banyak mau dibahas sama orang. Pertama mungkin karena penjara ini tuh tempatnya agak terpencil ya. Nggak agak sih, emang terpencil dan susah buat para narapidana itu kabur. Nah, gue bakalan ngebahas secara garis besarnya nanti setelah opening gue yang ini. Jadi stay tune and ya kita langsung ke ceritanya. Jadi gue bakalan ngebahas tentang penjara Alcatraz ini, misteri-misteri yang ada di dalam penjara Alcatraz ini. Nah, penjara Alcatraz ini merupakan salah satu penjara paling dihindarin sama narapidana. Maksudnya paling kejam, pokoknya paling gak enak di antara penjara-penjara yang lain. Kenapa demikian? Karena penjara ini selain ditempatin di satu pulau gitu, penjara ini juga dijaga ketat sama penjaga yang terkenal keras-keras, kejam-kejam gitu loh. Nah, penjara Alcatraz ini sendiri didesain untuk buat para narapidana kelas kakap dengan rasio penjagaan dengan narapidana itu 1:3. Jadi tuh dia punya narapidana sama penjaganya itu rasionya lebih banyak penjaganya dibandingin narapidananya. Dan tempatnya ini terpencil gitu loh teman-teman. Nah, karena inilah kenapa si penjara Alcatraz ini dibilang penjara yang paling sangat dihindarin dan juga penjara yang paling buruk yang ada di belahan dunia manapun gitu, penjara Alcatraz ini. Nah, di penjara Alcatraz ini pada tahun 1960-an sebanyak 36 orang narapidana di Alcatraz dikabarkan berhasil melarikan diri dari penjara ini. Namun 23 orang diantaranya tertangkap dan 6 orang dari 23 orang tadi itu ditembak mati di tempat. Jadi ketemu langsung tembak mati, dor gitu dah. Nah, sementara 2 orang itu dikabarkan tenggelam. Jadi dari 23 yang 6 mati, yang 2 tenggelam, berarti 8 yang menghilang tuh. Nah, maksudnya 8 udah gak ada. Nah, insiden larinya narapidana ini telah diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Escape from Alcatraz pada tahun 1979. Nah, dikabarkan para narapidana ini beberapa tewas, tapi jasad para narapidana ini tidak pernah ditemukan sampai detik ini. Nah, tahanan pertama penjara Alcatraz ini merupakan seorang mantan militer, bukan mantan sih, masih militer deh kayaknya, merupakan seorang militer. Nah, dia itu narapidana pertama yang ada di Alcatraz. Nah, pada awalnya itu Alcatraz didedikasikan untuk kepentingan militer, buat kantornya deh kayaknya, pusatnya militer deh sebenarnya, bukan dikhususin buat penjara malahan pertamanya. Nah, militer Amerika Serikat memulai memenjarakan para personilnya yang didakwa atas beberapa kasus tindakan kejahatan di benteng itu. Jadi yang awalnya itu markas malah dijadiin penjara buat para militernya ini yang ketahuan melakukan kesalahan berat gitu ya. Nah,
Sel-sel dari Alcatraz ini juga dimanfaatkan untuk memenjarakan warga-warga India yang menentang pemerintah Amerika Serikat. Nah, sebelum dihuni oleh para penjahat kelas kakap, si pulau ini, tempat Alcatraz ini kan di satu pulau gitu ya, baru dibangunlah Alcatraz gitu di atas pulau. Nah, pulau itu adalah rumah bagi koloni besar burung pelikan. Jadi itu sebenarnya rumah-rumah burung pelikan. Jadi penghuninya pertama bukan manusia tapi burung-burung di situ yang pertama kali. Nah, ketika letnan Spanyol yaitu Juan Manuel de Ayala menjadi orang pertama asal Eropa yang berlayar melalui tempat itu pada tahun 1775. Jadi dia orang pertama yang sampai ke situ sih sebenarnya, bukan dari pulau itu pergi tapi nyampe ke pulau itu. Dia yang pertama kali tahun 1775. Nah, dia pertamanya memberikan nama pulau itu dengan nama La Isla de los Alcatraces. Nah, yang berarti Pulau Pelikan. Karena memang awalnya tuh dihuni sama para burung pelikan tadi ya teman-teman. Nah, namun akhirnya pulau ini menjadi panggilan untuk Alcatraz. Dipanggilnya Alcatraz karena mungkin kepanjangan kali ya namanya. Jadi akhirnya disingkat dipanggil menjadi Alcatraz doang pulau ini. Pulau Alcatraz. Nah, dengan hilangnya narapidana tadi, burung camar dan burung kormoran menjadi penghuni resmi bekas penjara tersebut. Jadi penjara tersebut itu sekarang dihuni oleh burung-burung lagi teman-teman. Nah, dan ada salah seorang itu Robert Franklin Stroud, merupakan salah satu narapidana yang menjalani hukuman karena melakukan pembantaian terhadap seorang bartender. Ya ini sih dia agak nyari mati ya sebenarnya, ngebantai seorang bartender tuh ngapain. Dia tuh ngebantainya dalam satu perkelahian, dia bener-bener perkelahian gede gitu teman-teman. Nah, setelah dia masuk ke Bui di penjara Leavenworth, dia menikam seorang sipir. Jadi itu pertamanya dia nggak masuk di Alcatraz, dia di penjara biasa. Terus di sana dia malah nikam si sipir yang jaga penjara itu. Ya agak-agak sih nih orang kayaknya. Nah, Presiden Woodrow Wilson mengubah hukuman mati menjadi kehidupan di sel isolasi permanen, dan salah satu yang menjalani hukuman ini adalah si Stroud. Jadi si Stroud ini akhirnya dipindahkanlah ke Alcatraz teman-teman. Nah, Stroud akhirnya mempelajari, mengumpulkan, dan menjual burung-burung serta menjadi seorang ornitolog saat berada di Leavenworth. Ya akhirnya dia mungkin jadi orang pinter kali ya setelah di penjara, atau akhirnya dia mau belajar segala macam. Nah, setelah dia ditransfer ke Alcatraz itu tadi, dia tidak diperbolehkan membawa burung-burung yang tadi itu ke Alcatraz karena kan dia mau dikucilkan tuh ke Alcatraz. Nah, dia diperintahkan untuk melepaskan burung-burungnya pada tahun 1931. Dan dia juga dilarang berteman selama jadi dilarang berteman sama burung-burungnya itu selama dia di dalam sel selama 17 tahun di penjara Alcatraz itu. Jadi dia nggak boleh membawa burungnya, dia nggak boleh bermain-main dengan burung-burung yang ada di sana juga, yang mungkin ya namanya juga emang tempat burung ya awalnya. Jadi kayak burungnya biarpun tuh udah jadi bangunan pasti balik-balik lagi gitu loh mereka. Nah, dia dilarang buat bermain sama burung-burung, pokoknya mah begitu. Walaupun begitu, Stroud erat sekali dengan sebutan Birdman of Alcatraz karena mungkin akhirnya dia mempelajari ilmu tentang yang tadi itu burung. Pokoknya dia berteman sama burung di penjara Leavenworth sebelumnya itu. Jadi akhirnya pas dia pindah ke Alcatraz, dapatlah julukan Birdman itu tadi, of Alcatraz, karena dia pindah ke Alcatraz kan. Nah, sebenarnya juga pada tahun 1969, tepatnya pada bulan November, Mohawk Richard Oakes sebagai aktivis penduduk asli Amerika memimpin 100 orang untuk mengambil alih pulau itu. Jadi mereka itu berbondong-bondong membentuk satu tim banyakan orang gitu buat ngambil alih pulau itu. Gue juga gak ngerti siapa yang dicari di pulau itu sebenarnya, kayak agak terpencil teman-teman, ngapain lu kesono gitu. Ya gak tau lah ya orang-orang ini. Nah, mengutip
dari sebuah perjanjian pada tahun 1868 yang memberikan tanah federal yang tidak dihuni kepada penduduk asli Amerika, para para pendemo tadi, maksud gue gimana sih sebutannya, para pemotres, tukang protes tadi, pemotres kali ya, bener, para pendemo tadi menuntut akta untuk Alcatraz dan menuntut untuk mendirikan universitas dan pusat kebudayaan. Oh, jadi ternyata mereka ini tuh mau memaksa untuk merebut pulau Alcatraz ini karena konon ada perjanjian yang dibuat kalau si pulau Alcatraz ini harus diberikan kepada penduduk asli Amerika. Makanya itu banyak orang berbondong-bondong protes dan mereka mencoba untuk mengambil alih pulau itu buat mereka. Nah, pasti banyak pertanyaan dong kalau udah dibilang pulau terpencil, terus bener-bener dia tuh pulau satu terus kayak lautan gede gitu. Nah, kalian pasti bertanya-tanya dong, nggak bakalan mungkin kan bakalan ada orang yang bisa kabur dari Alcatraz dengan cara berenang ataupun lo lari di atas air juga nggak mungkin kan pasti, karena kan bener-bener dia luas banget di lautan gitu kan. Nah, dikarenakan sejumlah penjabat Amerika Serikat meragukan seluruh kemampuan para narapidana, jadi mereka nganggap sepele ya, kayak udah di tengah pulau nih, di tengah laut nih pulaunya nih, ya terpencil lagi, nggak bakalan lah orang-orang bisa kayak gitu buat kabur, mau kemana narapidananya. Nah, tapi jangan salah, karena mereka terlalu meremehkan nih. Nah, para narapidana ini tuh pengen banget melarikan diri dengan cara berenang tadi, justru karena mereka merasa tertantang tuh teman-teman. Nah, arus air di Teluk San Francisco sangat kuat, jadi kalian pasti mikir lah, nggak akan mungkin nih para narapidana tuh bisa kabur gitu kan. Nah, tapi jangan salah teman-teman, inget nih, jangan salah, belum selesai cerita gue. Nah, di tahun 1962 ada seorang narapidana yang bernama John Paul Scott yang nekat untuk kabur dengan cara berenang. Namun, nah ini ceritanya belum selesai. Jadi Scott ini nekat nih buat berenang ceritanya, nantangin maut nih orang nih karena pengen banget bebas nih dari sono. Akhirnya si Scott ini mencoba dengan cara berenang untuk bisa kabur, tapi naas, Scott tidak kuat dan kelelahan dan kehabisan napas. Akhirnya ditemukan polisi dengan keadaan tak sadarkan diri. Tapi ya emang bener sih, semuanya mikir gak akan mungkin ada yang bisa keluar hidup-hidup dari sono dengan cara berenang. Tapi dengan adanya pernyataan seperti ini, malah jadinya membuat para narapidana tadi jadi tertantang dan malah memakan korban ini si Alcatraz ini. Jadi kenapa Alcatraz ini dibilang penjara yang keji? Ya ini teman-teman, sipirnya jahat-jahat, kejam-kejam, penjaganya nih jahat-jahat lah pokoknya, bener-bener kejam. Terus dia terpencil, jadi kalian gak bakalan bisa dijenguk sama keluarga, sama teman, sama siapapun. Ya itulah, apa ya, kalau di luar negeri gue rasa hukumannya fair ya teman-teman ya. Maksudnya gue gak ngomongin hukuman di Indonesia gak fair, enggak. Maksud gue hukumannya tuh pas lah gitu loh. Kayak gini nih, lo ditaruh di satu penjara yang bener-bener jauh banget dari dunia luar lo, di tengah laut gede begitu. Ya itulah kenapa kita lebih baik untuk menghindari berbuat jahat teman-teman. Ya sekian dulu pembahasan mengenai penjara Alcatraz. Sejarah singkatnya si Alcatraz ini, gue gak secara detail sih, maksudnya gak yang sampai terperinci banget tentang si Alcatraz, cuma beberapa doang maksudnya secara keseluruhannya. Nah ya sekian dulu. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir video ini. Gue boleh minta tolong untuk like, share, subscribe, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasi kalian sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel ini, dan juga supaya kalian gak ketinggalan tentang update-update Saturday Story di minggu-minggu berikutnya. And I will see you in the next week di Saturday Story minggu depan seperti biasa jam 9 malam, dan kalian boleh komen di bawah
apa yang kalian tahu lagi mengenai penjara Alcatraz ini, karena gue kan gak secara rinci menjelaskannya. Mungkin kalian udah pernah mendengar tentang Alcatraz ini, kalian boleh komen di bawah, kasih komen kalian di bawah tentang apa yang kalian pernah tahu tentang penjara Alcatraz ini. Kita boleh berdiskusi di kolom komentar di bawah. And see you in the next week. Good night everybody and bye-bye. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.